Kita akan menghubungkan titik-titik pada film Final Destination. Pertama, jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan 180. Diceritakan ada 7 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat yang akan jatuh karena mereka tidak jadi menaiki pesawat tersebut. Penyebabnya adalah Alex yang berada dalam pesawat berteriak-teriak bahwa dia mempunyai penglihatan pesawat ini akan jatuh. Secara tidak langsung, ada 6 orang yang akhirnya mengikuti Alex keluar dari pesawat. Beberapa saat kemudian mereka benar-benar melihat bahwa pesawat yang hampir mereka naiki meledak dan hancur. Disinilah sistem Final Destination terbentuk, mencurangi kematian. Tapi mencurangi kematian bukan berarti selamat, tapi membuat desain kematian yang baru. Di sini Alex dan teman-teman dikejar oleh kematian yang seharusnya mereka alami di pesawat. Dan Alex mempunyai penglihatan tanda-tanda siapa yang mati dan apa penyebab kematian mereka. Alex akan berusaha dibantu dengan Claire nantinya akan berusaha mencegah kematian tersebut untuk teman-temannya dan juga untuk dirinya sendiri. Di sini, polisi ikonik pada Final Destination William muncul dengan kata-kata yang sangat menarik. Dalam kematian tidak ada kecelakaan, kebetulan, kesalahan, dan jalan melarikan diri. Semua telah dirancang pergerakan, kejadian, dan waktu. Bukan seperti Death Note, mati tiba-tiba karena serangan jantung ataupun sebab yang tidak diketahui. Tapi harus ada rancangan. Apakah mereka terjatuh di toilet dan tidak sengaja terlilit oleh tali? Apakah mereka berdiri di tengah jalan dan tidak sengaja ditabrak oleh bis yang remnya belum? Apakah mereka sedang memasak dan tidak sengaja gas terlepas dan mereka meledak? Semua harus ada rancangan. Dan rancangan inilah yang akan mengejar mereka. Di film ini ada 2 orang yang selamat, yaitu Alex dan Claire River. Namun Alex juga dijelaskan mati di film berikutnya melalui surat kabar. Inilah film pertama, penerbangan nomor 180. Apa hubungan Final Destination 2 dan pertama? Final Destination kedua yang membuat kita trauma kecelakaan beruntun yang disebabkan oleh kayu yang jatuh di jalan tol. Di sini ada 7 penyintas dan juga ada Claire Rivers. Bagaimana Claire Rivers bisa selamat sedangkan Alex dimuat di surat kabar dia tewas. Seperti yang dikatakan oleh Williams. Dalam kematian tidak ada kecelakaan, tidak ada kebetulan, kesalahan, dan melarikan diri. Semua telah dirancang pergerakan, kejadian, dan waktu. Claire menghilangkan semua penyebab dan rancangan kematian yang mungkin terbentuk. Dia mengisolasikan dirinya di suatu ruangan di rumah sakit dengan tidak ada resiko kecelakaan yang terjadi. Tanpa barang apapun, hanya ada kasur dan surat-surat yang tidak berbahaya. Ini adalah cara menghindari kematian yang terungkap di Final Destination, yaitu mengisolasi diri kita dari penyebab atau rancangan kematian yang bisa terjadi. Yang paling menarik pada Final Destination kedua ini adalah mempunyai hubungan erat dengan Final Destination pertama. Semua penyintas yang selamat di Final Destination kedua adalah orang yang secara tidak langsung diselamatkan oleh penyintas pada Final Destination 1. Kenapa bisa begitu? Contoh, pemeran utama, Kimberly. Dia selamat dari kejadian perampokan penembakan karena dia terlalu lama ataupun termenung melihat Todd Wenger, yaitu sahabatnya, mati di suatu berita. Thomas, seorang polisi yang seharusnya menjalankan misi berbahaya dan akan ditembak oleh penjahat. Tapi dia akhirnya berganti misi, yaitu melihat kejadian kecelakaan Billy yang merupakan penyintas Destination pertama. Sedangkan Kate Jennings seharusnya mati pada suatu kecelakaan di pariwisata keracunan udara. Tapi dia tidak jadi ke tempat itu karena mobil bis yang ditumpanginya ternyata menabrak Terry Kenny pada Final Destination pertama. Agent Dick, seorang guru yang seharusnya dibunuh oleh muridnya tapi tidak jadi karena dia dipindahkan ke sekolah lain karena Miss Luton menggantikannya mengajar di sekolah tersebut. Brian ini adalah karakter tambahan di mana dia diselamatkan oleh Harry Potter yang seharusnya mati. Nah, di sini Brian juga akhirnya mati. Kesimpulannya adalah mereka yang seharusnya mati namun tidak sengaja diselamatkan oleh orang yang seharusnya mati juga pada Final Destination pertama akhirnya juga harus dikejar oleh desain kematian yang baru. Saling terhubung, domino effect.
kita akan menuju ke titik berikutnya, yaitu Final Destination 3, tragedi roller coaster. Ada 9 penyintas di film ini dan semuanya mati, tidak ada yang selamat. Namun, yang paling menarik adalah petunjuk di film ini, di mana seluruh main karakter Final Destination diberikan petunjuk akan kematian yang terjadi. Film ini bukan mencurangi kematian seperti film-film sebelumnya, tapi digiring ke kematian yang sebenarnya. Kenapa begitu? Kalau kita lihat Final Destination pertama, mereka tidak jadi naik pesawat, pesawatnya hancur, dan pemeran utama diberikan tanda-tanda rancangan kematian yang baru. Tapi di Final Destination 3, tanda rancangan kematian mereka. Foto tersebut diambil sebelum tragedi kematian. Maksudnya, foto itu diambil sebelum tragedi roller coaster hancur. Berarti dari awal, jika itu adalah pertanda kematian, mereka sebenarnya memang tidak dirancang di kematian roller coaster. Lalu, kenapa pemeran utama melihat kematian di roller coaster? Bisa jadi itu adalah cara rancangan kematian agar mereka tidak menaiki roller coaster dan menuju ke rancangan kematian yang sebenarnya. Karena foto itu diambil sebelum roller coaster itu terjatuh. Menarik bukan? Foto yang melihat masa depan. Mereka tidak mencurangi kematian, tapi mereka hanya diarahkan menuju kematian yang seharusnya. Kita akan lanjut ke titik keempat, kecelakaan balap mobil yang tidak masuk akal. Ada 10 karakter penyintas di film ini dan semuanya mati. Dari 4 kejadian Final Destination ini, kita bisa simpulkan, karakter utama, mereka tidak istimewa. Mereka hanya orang yang mati terakhir di tragedi itu. Mereka dibuat melihat semua kematian lagi. Di rancangan kematian pertama, dia merasakan dan melihat semua kematian teman-temannya. Di rancangan kematian yang baru, dia diberikan tanda-tanda untuk melihat semua kematian temannya terulang. Titik keempat, jembatan yang ambruk. Ada 8 penyintas di film keempat ini, dan kembali lagi semuanya tewas. Yang paling menarik adalah kembalinya polisi William yang ikonik. Dia mengatakan, kematian tidak suka dicurangi, mengambil tempat mereka, menghabiskan semua hari, tahun yang seharusnya jadi milik mereka. Ini mengisyaratkan bahwa ketika kita ingin menghindari kematian adalah membunuh seseorang yang lainnya dan mengambil masa hidup mereka yang tersisa. Dibuktikan oleh Nathan Sear yang tidak sengaja membunuh Roy di tempat kerjanya dan dia mengambil masa hidup mereka dan urutan kematian melangkahi dia dan menuju ke selanjutnya dan akan kembali ketika masa Roy yang hidupnya telah dicuri telah habis. Kematian tidak bisa dihentikan, hanya melompati, tapi bisa mencuri waktu orang lain. Namun hal yang terpenting adalah tidak ada yang tahu umur yang ditukar. Seperti Nathan, dia hanya mencuri beberapa hari dari waktu Roy, karena Roy mengidap sakit aneurisma, yaitu pembekakan pembuluh darah otak, tanpa diketahui Nathan. Kita akan menuju titik terakhir, Final Destination 6. Runtuh dan hancurnya Tower Skyview. Yang paling menarik di film ini adalah Final Destination 1, orang yang selamat dari kecelakaan adalah 7, yang kedua adalah 7, yang ketiga adalah 9, yang keempat adalah 10, yang kelima adalah 8. Sedangkan yang keenam kurang lebih yaitu 150 orang. Dan juga digambarkan di sini, Iris bisa bertahan dari kejaran kematian selama 50 tahun. Ini menarik untuk kita pecahkan. Kenapa bisa? Di sini juga terpecahkan siapa itu William. Dia adalah survivor dari kematian itu sendiri. Orang yang diselamatkan oleh Iris di gedung Skyview. Kita akan analisa kenapa Iris bisa bertahan selama 50 tahun. Kita akan melihat Final Destination 1, 2, 3, dan 5. Setiap orang dari kematian satu ke kematian lainnya rata-rata dengan hitungan hari. Itulah kenapa filmnya biasanya selesai kurang dari 1 bulan setelah kecelakaan terjadi. 150 orang, misalnya 5 hari, maka akan selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Bahkan jika dalam 3 tahun mereka mempunyai keturunan, paling lama adalah 5 tahun untuk menyelesaikan semuanya dan menuju ke giliran Iris. Kita akan kembali lagi ke Final Destination 1 dan 3.
Wendy dan Alec. Mereka mendapatkan penglihatan dari foto atau tanda-tanda kematian akan datang kepada mereka dan juga teman-teman mereka. Mereka sadar kematian mengincar mereka setelah 1 atau 2 kematian dari teman mereka. Sedangkan Iris seharusnya juga melihat tanda-tanda kematian orang-orang di Skyview. Berarti dia bisa melihat 150 tanda-tanda kematian untuk 1 tanda kematian setiap orangnya. Ini akhirnya masuk akal ketika Iris akhirnya bisa memahami tanda-tanda kematian tersebut jika dia melihat hari-hari dengan tanda kematian orang-orang sebelumnya. Sistematis dan pemicunya. Tapi bayangkan, begitu banyak melihat tanda-tanda kematian, ratusan orang, aku rasa Iris akan menjadi gila dan tidak bisa hidup normal. Tentu saja ini memecahkan kenapa William begitu banyak mengetahui informasi. Tentunya Iris juga akan memberikan informasi tersebut kepada William. Oke, kita akan kembali bagaimana Iris bertahan selama 40 tahun. Sebenarnya, bukan hanya Iris yang bertahan, Claire juga mempunyai cara bertahan dari kematian, yaitu mengisolasikan dirinya di suatu tempat yang kosong. Claire menghilangkan semua penyebab yang bisa memicu kematian. Itulah cara ia bertahan sampai keluar. Iris juga bisa sama, tapi karena hasil penglihatan 150 orang dan pengalaman dia benar-benar bisa merasakan kehadiran kematian. Bukan melawan, tapi menghindari sejenak. Itulah kenapa ia bisa hidup seorang diri, bukan seperti Claire. Ini adalah hubungan yang memecahkan semua misteri, termasuk misteri William. William juga menangani kasus Final Destination 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Itu juga datanya akan diberikan ke Iris. 1. Menggagalkan skenario kematian, tapi ini hanya akan membuat kematian melewatinya. Setelah orang terakhir mendapatkan giliran, ia akan dikejar kembali oleh kematian. Inilah yang terjadi pada Alex. Membunuh dan mengambil masa hidup orang lain, ini terbukti benar. Namun, bukan memutus, tapi hanya melewatinya hingga waktu orang yang ia ambil telah habis. Dengan semua fakta ini, berarti Iris benar-benar bertahan selama 40 tahun pada gilirannya. Karena gilirannya secara normal terjadi setelah 5 tahun kecelakaan. Karena kita sudah mengetahui kematian tidak bisa diundur, tidak bisa dijeda, tapi hanya bisa melompati. Seandainya Iris memang benar membantu beberapa orang di 150 orang sebelumnya, menghindari kematian bukan berarti dijeda waktunya, tapi hanya melompati. Benar-benar Iris akan menghadapi kematian setelah 5 tahun berikutnya, secara kurang lebih. Baiklah, satu fakta menarik lainnya. 8 orang yang selamat di Final Destination 1 menyebabkan munculnya Final Destination 2. Padahal para penyintas DS1 hanya hidup tidak lebih dari 1 bulan dan hanya 7 orang. Bagaimana dengan 150 orang yang hidup bertahun-tahun? Berapa banyak Final Destination lain yang akan terbentuk? Ratusan mungkin? Berarti kita akan menonton puluhan Final Destination lainnya. Final Destination 6 mempunyai 2 ending. 1, mereka akan membuat Final Destination yang tidak habisnya. Kedua, mereka ingin menggambarkan bahwa semua kejadian di dunia nyata mungkin terhubung dengan Skyview. Terima kasih.